semester 4 dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Ada 3 aliran yang menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diri. Yang pertama itu motivisme, yang kedua empirisme, dan yang ketiga konvergensi. Saya akan menjelaskan yang pertama, motivisme. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Aliran ini lebih menekankan pada potensi batin seseorang. Nah, yang kedua, empirisme. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor eksternal seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan pembinaan. Dan yang terakhir itu konvergensi. Faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor internal dan eksternal yang terdapat pada surah An-Nahl ayat 78. Di sini dijelaskan gambaran Allah terhadap ekstensi manusia sebagai makhluk terhenti yang terkandung pada surah Al-Baqarah ayat 30, surah At-Tin ayat 4, dan surah Al-Imran ayat 110. Dan gambaran Allah terhadap eksistensi manusia sebagai makhluk tercela yang terkandung pada surah Al-Ahzab ayat 72, surah Al-Alaq ayat 6, dan surah Al-Hajj ayat 66. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap akhlak. Yang pertama itu insting, yang kedua pembiasaan, ketiga tradisi, keempat suara hati, dan yang kelima kehendak, dan keenam pendidikan, terus yang terakhir adalah pola dasar bawaan atau pembinaan. Saya akan menjelaskan yang bagian insting dulu. Insting sering diartikan bawaan sejak lahir. Insting secara behavioristik merupakan tuntutan untuk beraktivitas. Penganut nativisme beranggapan bahwa insting adalah faktor internal dari kondisi psikis manusia. Yang kedua, pembiasaan. Dalam akhlak, pembiasaan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Dalam Islam disebut dengan istiqomah. Pembiasaan terhadap kebaikan akan melahirkan kegiatan yang baik. Dalam Islam, kebiasaan tidak hanya melahirkan aktivitas horizontal yang akhlaki, akan tetapi juga kepuasan emosional. Terus yang ketiga, tradisi. Tradisi yang terbentuk dari dialog antara individu dengan lingkungan menjadikan individu terkungkung dengan kebiasaan yang melingkarinya sehingga dia akan melakukan aktivitas sesuai dengan tradisinya. Ketika jiwa tidak mampu mewarnai kebiasaan tidak baik, maka agama menyarankan untuk hijrah kepada yang ma'ruf. Yang keempat yaitu suara hati. Suara hati yang tersinari disebut dengan nurani yang dalam Al-Quran dikatakan fuadah, dia tidak mampu berdusta. Sedangkan suara hati yang tidak tersinari disebut waswis, yang selalu mengajak untuk menuruti hawa nafsu. Yang kelima yaitu kehendak. Kehendak bersinonim dengan kemauan, sedangkan keinginan bersinonim dengan hasrat. Ketika keinginan diberi penekanan, maka ia akan naik menjadi kehendak. Dalam Al-Quran, kehendak memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas yang dipilihnya. Akal berperan untuk memberikan pilihan sehingga kualitasnya tergantung dari pengetahuan akal yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu pendidikan. Sebelum kehendak menentukan pilihan yang ditetapkan, bantuan akal pikir sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan. Semakin banyak pengetahuan yang diserap, maka semakin banyak alternatif yang ditawarkan pada kehendak. Pendidikan dalam akhlak lebih mengedepankan keteladanan, berbeda dengan pendidikan profesional yang lebih mengedepankan kecerdasan otak. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.